Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum Star Lovers dimanapun Anda berada. Apa kabar? Sehat? Ya, itu yang selalu saya harapkan. Setiap Selasa saya senantiasa mengharapkan Anda dalam kondisi sehat dimanapun Anda berada saat ini, yang bisa mengikuti acara kami. Dan tentu saja hari ini adalah hari yang sangat istimewa ya, karena ini adalah pembuka tahun 2023 ya. Tanggal 3 Januari 2023 kita kembali bertemu pada acara yang saya yakin Anda sudah menunggu-nunggu dari tadi. Karena memang acara ini penuh dengan diskusi-diskusi yang meriah dan akan banyak sekali inspirasi-inspirasi bisnis yang bisa Anda, mungkin bisa juga Anda terapkan dalam bisnis Anda ya. Tapi paling tidak ya ada pengalaman baru, ada informasi baru tentang bisnis dari narasumber-narasumber yang hadir di acara ini. Ya, kita ketemu lagi pada acara Fun with Business. Ya, senang sekali ya saya Budi Utomo kembali bisa hadir nanti hari ini, hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 dari jam 8 nanti sampai saya jam 9 ya. Dan karena formasi pada malam hari ini cukup lengkap ya, sahabat saya alhamdulillah bisa hadir ya. Assalamualaikum Ko Martin, apa kabar? Waalaikumsalam ya. Sehat ya kok? Kesehatan baru. Tahun baru kesehatan baru ya kok ya. Ya, narasumber yang kita hadirkan pada malam hari ini sebenarnya tidak asing ya, tapi ini adalah satu bisnis yang cukup menarik ya dari kedua narasumber yang hadir di sini ya. Nanti kita akan diskusikan tentang apa ini bisnisnya ya. Tapi saya sapa dulu dong, Mas Rizal Bayu Ramadan. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, bisnisnya lancar. Amin. Ada target di tahun 2023 ini. Sudah melis. Sudah ngelis ya. Yeah. Perkara mau capek apa enggak? Iya, betul. Terserah. Mimpi dulu. Mimpi dulu. Ya, oke. Ya, dan partnernya Mas Jauhari Septiono ya. Ya, agak dekat Mas. Assalamualaikum Mas Jauhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Nah, pakai H enggak tuh? Jauh hari apa jauh hari? Hanya satu. Hanya jauh. Jauh hari sebelumnya udah saya hubungin. Ya, oke. Nah, mereka berdua ini dari brand usahanya ini Anakku Senang ya. Anakku senang ya. Anakmu tok sing senang. Anakku ora duwe. Ya, Anakku Senang ini bergerak di bidang apa sih? Dari siapa dulu silakan. Jaringan. Ya, Anakku Senang. Anakku Senang di bidangnya push bike ya. Sepeda tanpa pedal. Sepeda tanpa pedal. Ya. Sepeda didorong. Gitu. Sepeda tanpa pedal. Iya, enggak ada pedalnya. Jadi naiknya gimana itu? Didorong itu, digenjot-genjot apa kakinya apa? Mancal-mancal gitu. Kakinya nanti mancal-mancal ke belakang. Yang make umur 2 sampai 5 tahun. 2 tahun udah boleh pakai itu. Emang enggak bahaya? Aman. Aman gitu. Kalau yang 2 tahun rodanya berapa? 3. Tetap rodanya 2. Oh, rodanya 2. Karena emang pushback itu emang proporsinya emang kecil kan, dan emang tujuannya kan buat melatih keseimbangan. Jadi emang gitu. Dari anak kecil itu udah bisa digunakan buat sepedaan gitu. Jadi menguatkan kakinya juga nanti adiknya. Oh gitu. Jadi ada manfaatnya ya. Iya. Tidak hanya sekedar fun untuk anak-anak, tapi ternyata juga untuk bisa ada terapi untuk menguatkan otot-otot kaki gitu ya. Tulang kaki, otot kaki, sehingga karena mereka cara bermainnya kan dipancal-pancal, didorong-dorong pakai kaki gitu. Oke. Ini saya sempat browsing juga ya, lihat sih seperti apa sih ini push bike ini kan, penasaran nih saya. Coba untuk saya pribadi ini tidak terlalu familiar. Waktu saya kecil saya nggak pernah main itu. Jangan saya kurang update waktu. Kami pun juga enggak. Oh gitu ya. Gitu. Kok Martin dulu main push bike nggak kok? Ya push bike kan wong jenenge belum push bike. Sepeda dorong. Ya, tapi push bike ini sebenarnya sesuatu yang baru atau dulu udah ada? Saya nggak tahu nih sejarahnya. Saya belum sempat nih.
Mas Jauhari? Kalau di luar negeri sih, kalau di luar negeri udah lama ya, udah lama ada. Jadi anak itu sebelum dia pakai sepeda gowes, mereka udah belajar dulu pakai pushback gitu. Nah baru di Indonesia tuh sekitar anakku senang tuh ada 2018. Jadi sekitar sebelum itu 4 tahun sebelum 2018 tuh udah ada, tapi baru masuk gitu loh. Baru masuk Indonesia kira-kira tahun 2014an ya. Oh, baru masuk dan populer di Indonesia. Itu pun sampai sekarang belum familiar juga sebenarnya. Pantas, aku gak kecilik orang tahu dolanan gitu. Cuman sebenarnya komunitas di Indonesia tuh sudah banyak pushback ya. Gitu ya. Sudah banyak. Kompetisi juga macam-macam. Banyak. Gitu. Di Jogja yang paling banyak ya Mas ya. Di Jogja itu kalau komunitas bisa dibilang yang paling tua, paling gede gitu. Paling gede. Dia kayak pionirnya di Indonesia. Itu komunitasnya umur berapa? Anggota komunitasnya itu? Kalau yang member itu mulai 2 tahun, 2 tahun gitu. 2 tahun sampai ada sih 8 tahun. Soalnya kalau lomba itu dari 2 tahun sampai 8 tahun. Gitu ya. Pushback atau sepeda dorong. Terakhir di Bali ya kemarin ya. Ada Bali ya. Di pushback tuh ada racingnya, ada lombanya gitu. Gitu. Ada lombanya untuk cepet-cepetan gitu. Ya. Baru kali ini saya dengar. Belum pernah ya. Gitu, makanya penasaran pushback itu seperti apa. Nah, kalau saya sendiri mungkin ya kecil saya sudah mengenal skuter. Ya. Nah gitu ya. Meskipun saya nggak punya, gitu kan mahal waktu kecil. Sama. Bapak saya bikin sendiri pakai apa ya dulu kalau nggak salah itu pakai bekas laker apa gitu kan. Nah itu papan dikasih laker ya. Gitu. Udah. Prinsipnya mirip-miripkan skateboard, terus skuter. Nah kalau di luar kan emang udah rame ya. Ada pushback juga, ada disebut balance bike, ada disebut apa namanya, pushback, balance bike, kickback, yang terakhir itu run back. Istilah hari. Jadi antara lari dengan bersepeda gitu ya, run bike gitu. Oke. Star Lovers, menarik ya tentang pushbike ini ya. Tentu saja seperti biasa Anda bisa bergabung dengan kami di diskusi ini ya. Silakan mau tanya-tanya boleh, atau mau mengungkapkan sesuatu yang berhubungan dengan bisnis dari dua narasumber ini juga boleh. Silakan ya, seperti biasa Anda bisa mengirimkan pertanyaan atau mungkin pendapat Anda di nomor WA kami di 0818621013. Dan untuk Anda yang mungkin sulit untuk menerima siaran kami di 101.3 FM ya, Anda juga bisa mengikuti acara ini secara live streaming ya. Silakan Anda bisa mengakses di www.starjogja.com ya. Live loh ini, ada videonya lagi gitu loh. Nah, kalau pengen lihat mas-mas dua yang ganteng ini dua, Ko Martin nggak masuk. Soalnya Ko Martin ganteng banget. Jadi beda. Ko Martin ganteng-ganteng serigala apa? Ganteng-ganteng sering galau. Waduh. Berat. Ya, Ko Martin, apa ya? Ini kan satu fenomena yang relatif baru ya, pushbike ini. Menurut Ko Martin ini satu peluang bisnis yang semacam temporer saja, seperti juga bisnis-bisnis temporer yang lain yang pernah kita diskusikan, atau sebenarnya pushbike ini akan berlanjut gitu loh, kok berkesinambungan lah gitu dari generasi ke generasi gitu. Munculnya sendiri belum lama ternyata kok 2014. Ya, kalau seperti itu sih biasanya mengalami perkembangan ya. Kalau menurut saya ini perkembangan dari Toyopet, terus akhirnya kelihatannya kenapa nggak dicoba aja yang lain gitu. Tapi itu memang kayak gitu tuh biasanya dari anak kecil sendiri perkembangannya. Ya, misalkan kreativitas toh. Coba kalau dicopot karena ada yang beberapa tuh sekarang coba ikut-ikutan bapaknya bengkel, terus akhirnya tempat kayunya itu dilepasin semua. Terus habis itu didorong. Itu soalnya lebih kalau istilahnya itu lebih banter, Pak. Dibanding digenjot, itu lebih banter. Nek pakai kaki melayu itu lebih banter, Pak. Oh gitu. Udah pernah nyoba? Belum. Anak-anak sekarang itu kan bahkan ada yang istilahnya itu pengembangan yang lain ya, yang dari plastik yang bannya lebih besar. Ya itu kan konsepnya juga sama gitu. Jadi nggak perlu digenjot, tapi memang
Wah itu ngepot di dalam rumah kok itu mereka itu beneran ya di pojok-pojok itu kakinya dibanter itu banter banget atau takutnya nabrak saya itu. Nah, tiba-tiba dia ngepot di depan saya persis cerit gitu wah kayak pembalap profesional tenan itu. Tapi siapa itu kok anaknya Ko Martin? Bukan. Anaknya Pak Iswandi. Oh, tak pikir anaknya Ko Martin. Oh, jangan-jangan sih apa Sansan udah bisa gitu kan. Sekarang SMP, waktu itu kelas 5 SD. Waktu itu. Ya itu pakai yang plastik ya, yang banyak besarnya itu berapa itu? Kira-kira 20 cm tebalnya. Oh, itu apa kok? Itu skuter bukan? Bukan. Sepeda motor tapi bannya 20 cm lebarnya itu. Terus itu dikayu pakai kaki terus dikepotin sama dia. Srit gitu. Banter banget dalam rumah itu. Lebih banter kalau daripada di kayu soalnya itu, Pak. Jadi lebih seru. Jadi sebenarnya ini bisa bisa akan terjadi perkembangan gitu ya, ya. Nanti kalau mau order bisa lihat saya gitu. Ya, seperti biasa kalau untuk Anda yang beruntung pada malam hari ini yang mengirimkan dapatkan satu sepeda. Waduh. Vouchernya. Tadi saya juga minta gitu. Oh, ini hadiahnya sepeda ya. Ya, pentil. Brosur betul. Gitu ya. Silakan, ada hadiah menarik untuk Anda yang beruntung pada malam hari ini. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di 0818621013 ya. Terus sebagai pemain baru ya kalian ya di dunia pushbike ini. Pertamanya reaksi masyarakat gimana sih? Reaksi konsumen atau reaksi umum gitu tentang pushbike ini kan belum populer. Kalian sudah membawa ini gitu ya. Kita kan populernya ya sepeda biasa. Kalau untuk anak-anak 2 tahun biasanya sepeda roda 3 kan gitu ya. Kemudian baru naik sedikit baru sepeda roda 4 yang akhirnya yang 2 kecil itu dilepas gitu. Itu baru roda 2. Nah, pushbike ini kan ya relatif baru ya. Ini gimana sih reaksi mereka? Pasar di luar gitu, Mas Jauhari. Pertama kali anakku senang ada itu kami bikin rental pushbike gitu ya, rental pushbike. Waktu itu pertama kali awal-awal gitu, awal-awal ada itu emang pushbike harganya cukup mahal, cukup tinggi. Mahal ya, dibanding dengan sepeda biasa. Iya. Oh gitu. Padahal nggak pakai pedal ya. Betul. Kok malah lebih mahal? Bahkan sama sepeda orang dewasa kadang ada yang lebih mahal pushbike. Gitu. Iya. Wow. Itu yang untuk racing biasanya. Yang untuk racing. Ringan-ringan Pak Budi soalnya tuh. Beda desainnya. Karbon soalnya bahannya. Oh, bahannya karbon. Itu lo kertas yang buat nota tuh lo Pak kertasnya itu. Wah, lama sekali kayaknya. Jadul gitu aja. Iya. Jadi bahannya karbon seperti sepeda tut yang harganya mahal itu ya. Ya, sebenarnya ada tingkatannya kan. Gitu. Ada tingkatannya. Saya nggak mau sebutin mereknya. Tadi kira kita di endorse ya kok ya. Oke. Nah, karena mahal akhirnya buka rental dulu gitu ya. Rental dulu. Dan gimana reaksinya masyarakat? Cukup positif ya. Waktu itu sampai ada waiting list banyak. Waiting list? Iya. Wow. Waiting list sampai kita harus nambah unit terus nih tiap bulan gitu. Ya. Bukanya di mana sih rental itu? Loko. Bukanya di rumah sih waktu itu. Di rumah? Di daerah mana itu? Daerah dekat Blok O. Oh, dekat Blok O. Gitu, daerah ya. sana. Gitu. Pasti penggemarnya anak-anak angkatan udara itu. Itu. Ya. Terus buka langsung reaksi bagus atau masih oke, jalan dulu, orang baru lihat dulu gitu. Atau sebelumnya sebenarnya mereka udah tahu duluan gitu loh. Iya, alhamdulillah sih emang baik. Sebenarnya ini fenomenal unik ya kalau menurut kami itu. Jadi sebenarnya emang pushbike ini dia menang di komunitas. Jadi komunitas itu sebenarnya sudah banyak ya, se-Indonesia itu sudah banyak dan ada latihan bersamanya juga, istilahnya latber gitu, latber di Mandala Krida, di JEC, kalau di Jogja sekitaran itu. Jadi malah kalau dibilang familiar itu jadi agak dilema, masih bukan dilema sih, dualisme ya. Jadi kalau orang awam tuh melihat kayaknya tuh nggak familiar, tapi buat komunitas tuh ternyata sudah besar sebenarnya. Nah, di Jogja sendiri duluan mana? Komunitas muncul atau kalian muncul dengan Anakku Senang ini? Rental pushbike tadi? Duluan komunitas. Oh, berarti di Jogja udah ada duluan ya. Maksudnya udah masyarakat udah mengenal duluan, udah ada penggemarnya, ada komunitasnya, baru kalian
membuka masuk di di area bisnis ini gitu. Gitu ya. Sebenarnya ketika pertama kali buka nggak ngerti kalau ada komunitasnya gitu. Oh gitu. Baru kemudian masuk tuh baru tahu nih ada komunitas gitu. Gitu. Terus kalian kenapa pede banget buka Pushback ya? Berawal dari suka sepeda sebenarnya. Gitu. Kalian goeser. Ini yang goeser nih. Saya mah penggembira. Gitu ya. Ya, kok ada permainan seperti yang sekarang lagi populer ini, kau tahu nggak namanya? Yang cetak itu. Aduh, di mana-mana anak-anak pada main itu. Nah, itu kan timbul tenggelam ya. Waktu saya kecil saya juga udah main seperti itu gitu loh. Nah, sekarang muncul lagi udah berapa puluh tahun kemudian gitu ya, muncul lagi. Nah, Pushback ini akan mengalami hal-hal semacam itu enggak kok? Beda karakter lah. Beda karakter ya. Beda karakter. Kalau ini akan terus dikembangkan dan inovasinya itu nggak putus nyambung. Kalau kayak yang seperti ini ya kayak kalau dulu namanya sepatu roda, kalau sekarang rollerblade itu kan sebetulnya pengembangan yang terus berkembang. Iya, gitu betul. Di situ. Ya, pernah sepatu roda Jogja. Iya. Jadi ini sebenarnya satu bisnis yang akan selalu berkembang gitu ya. Jadi nggak stuck pada ini modelnya seperti ini gitu, terus nanti akan hilang dan mungkin berapa puluh tahun kemudian akan muncul lagi gitu ya kok ya. Beda dengan yang ini ya kok mainan Martin. Enggak, yang saya cerita ini yang Lato, Pak. Namanya apa sih? Lato ya. Lato, gitu. Berisik banget setiap namanya menarik ya, modern ya, Lato. Padahal cuma kalau itu nggak bertahan lama Pak Budi, itu cuman pengen ngerti rasanya. Terus aku bisa nggak kayak gitu? Terus ya sudah gitu loh. Ya jangan bully saya tapi. Ya karena waktu itu waktu kecil saya udah main kayak gitu, makanya saya kaget sekarang kok muncul kan lagi. Sekarang kalau yang mau seru kan latonya pakai yang melon dulu Pak. Melon gede banget itu. Itu. Cedok. Ekstrim. Apalagi kalau yang bukan yang kosong gitu, yang isi ya. Oke. Ya, menarik ya. Nah, ini tentang Pushback ini buka rental gitu ya. Dan itu harga sewanya berapa ketika kalian memulai membuka usaha ini? Harga sewanya berapa? Awal mulai waktu itu masih sekitar 80 ribuan, 100 ribu itu sebulan. Oh, sebulan. Ya, sebulan. Dulu. Ya. Nah, sekarang udah mencapai berapa nih? Mingguan sekarang ada yang merek tertentu yang memang bagus itu 200 ribu sebulan. 200 ribu sebulan. Dengan rata-rata kalian punya ini member berapa? Kayak orang-orang yang rental tuh rata-rata satu bulannya ada berapa? Sebenarnya sekarang itu malah rental belum begitu ini. Malah kita mengurangi rental. Oh gitu. Jadi sekarang kenapa dikurangi? Karena sekarang kan itu fenomenanya. Dulu kan karena Pushback itu harganya mahal, karena merek kan belum banyak. Jadi gitu ya, muncul pertama mungkin ada merek-merek tertentu seperti itu mahal. Sepeda tut itu ya, yang mahal sekali. Kemudian daripada beli, bingung Pak Budi nyarinya sepeda tut itu nyari sepeda Pushback merek tut. Googlingnya susah loh itu. Ya akhirnya orang-orang memutuskan untuk rental aja deh. Ya. Tapi sekarang udah mulai banyak berbagai merek, banyak dari harga murah sampai harga berapa ya? 300 ya. 200-300 sudah ada sampai harga 3 jutaan. 3 jutaan. Dan di atasnya lagi ada. Di atasnya lagi pun ada. Dan akhirnya orang lebih tertarik untuk beli. Kalau yang awal-awal kadang itu. Jadi kalau Pushback ini kalau buat orang awal itu cuman buat tujuannya buat melatih anak-anak, maksudnya buat main-main aja. Tapi ketika dia senang, anak-anak senang, nanti terus tahu komunitas, tahu ada perlombaan racingnya, nah itu akan diikutkan lomba-lomba, kan melatih kepercayaan diri juga. Karena itu uniknya tuh setiap lomba tuh dikasih piala semua ya anak-anak ya. Itu lucu sekali kalau kita lihat lomba anak-anak. Seperti kalau kita lari gitu ya, ada dapat medali semua. Gitu. Nah, nanti kalau anaknya kira-kira passionnya suka, nanti bisa ikut terus. Nanti upgrade ininya, Pushbacknya dari harga segini terus upgrade lagi. Jadi spare partnya ada, stangnya sendiri, ada rodanya pun ada sendiri, upgrade terus gitu. Nah kita sekarang masuk ke itu ya Mas ya, masuk ke lingkar yang itu, upgrade buat lebih bagus lagi. Gitu. Jadi itu bisa diganti-ganti gitu ya. Misalnya saya pengen ini yang speknya kayak gini. Gitu. Dan bisa dipasangkan, artinya tidak harus sama merek atau itu bersifat umum gitu. Seperti kalau casing HP itu kan
Ada beberapa yang ini nggak bisa dipakai yang itu misalnya gitu. Itu apakah seperti itu? Kalau secara umum partnya part khusus pushback gitu. Jadi gitu. ada merek-merek tertentu itu yang emang khusus untuk pushback gitu ya. Jadi kalau di awal-awal pushback ada itu waktu pertama kali booming emang dari sepeda besar di copot. Di modif gitu. Gitu. Biar masuk. Jadi kayak hubnya itu hub sepeda besar tapi ring 12 dimasukkan ke situ kan. Kalau sekarang udah ada khusus wheelset pushback itu udah ada, tinggal pasang. Ya. Oh, jadi dulu masih apa ya? Masih memakai spare part dari sepeda biasa yang sepeda kira-kira masuk gitu. Tapi sekarang udah ada sendiri gitu. Dan sekarang kalian lebih cenderung ke area penjualan unit pushbacknya, spare part dan aksesoris kan ada tasnya sendiri, ada helm, ada glove, sarung tangan, ada decker, gitu macam-macam lah yang gitu. Jadi safety-nya juga gitu ya. Pernah itu yang sekarang jadi core bisnis kalian. Iya, support ke racing pushback itu. Support ke racing pushback. Nah, saya penasaran, ini memang untuk anak-anak saja atau pushback ini juga digunakan untuk orang-orang dewasa sih yang pengen fun? Iseng ya bisa kalau iseng. Tidak ada racing untuk kelas kelas dewasa ya. Biasanya ada, tapi cuma eksibisi gitu. Cuma ini racing gitu. Misalnya BMX. Kayak gitu kan, sepedanya kecil tapi untuk orang dewasa. Makanya saya penasarannya kan gitu. Jangan-jangan pushbike juga ada seperti itu? Nggak ada ya? Cuman buat ini sih, buat seru-seruan kalau yang itu. Jadi misalnya ada demo atraktif gitu. Seperti skateboard misalnya gitu ya. Skateboard itu kan rata-rata kan gitu juga ada yang nanti itu Pak Budi, itu nanti kalau anak-anak pemain pushback ini kan baru 2014. Nah, kalau 2014-nya sudah jadi besar, dia kan buat pushback ya besar. Soalnya emang kreasinya beda dan sensasinya speednya itu beda gitu. Speed karena beda lari sama sepatu roda juga beda gitu loh. Jadi bisa dapat atraksi yang lebih berbeda dan menakutkannya beda juga. Iya gitu. Betul ya. Dan itu benar-benar kemampuan fisiknya itu sangat menentukan ya. Di samping juga tadi teknik kemampuan menguasai teknik mengendarai. Sekilas tuh kayak citah itu loh Pak Budi. Sekilas tuh kayak citah lari itu jadi. Ada alat buat latihannya. Namanya roller apa? Roller training. Roller training. Jadi kayak treadmill, tapi dia sepedanya ditaruh terus dia lari, jadi kakinya tuh kayak dorong gitu loh. Oh, gitu. Jadi semakin yang dia udah beneran atlet pushback, dia latihan tiap hari latihan kayak gitu, biar kakinya kuat. Nah, kalau kemungkinan ya seperti itu nanti bisa dikembangkan ada yang versi dewasa. Nah, itu dia. Kemungkinan trennya ke arah kesana nanti bisa jadi. Oke. Kayaknya Ko Martin ini berminat ini. Tapi coba aja Mas Jawari coba eksperimen atau kumpulkan yang sudah agak lebih dewasa terus dilanjutin lebih ukurannya lebih gede gitu loh. Gitu. Ya, jadi yang pertama kan akhirnya kan ngumpul nanti gitu. Ya, siapa tahu ada semacam membuat pushback secara custom misalnya seperti itu ya. Kalau untuk orang dewasa. Di Tiasan itu di sebelah selatan tuh dulu ada beberapa anak itu karena ada bekas-bekas lumpur tuh main downhillan di situ. Terus akhirnya sama beberapa orang nggak tahu gimana, terus saya dibuat track beneran buat latihan. Tapi nggak tahu kalau akhirnya tiba-tiba semua diletakkan lagi nggak tahu kenapa. Itu contoh gitu. Sebetulnya ada mungkin kan yang sudah 10 tahun 12 tahun kangen nggak kira-kira kalau ditanyain mau main lagi nggak gitu mereka itu nggak tahu belum pernah ditanya nggak gitu belum sih. Jadi yang kira-kira tahun 2014 umurnya 8 tahun sekarang udah umur berapa kira-kira? 2014 tambah 6 berapa tuh ya? Tambah 3 14 tahun lah. 14 udah remaja kan gitu. Kalau itu dikompetisikan kan sekarang mungkin 2023 loh ya. Berarti udah bersih. Ya mungkin kayak fenomenanya kayak kayak BMX ya nanti jatuhnya BMX. Iya betul, karena BMX itu kan awalnya juga sebenarnya itu anak-anak gitu loh. Tapi ternyata sekarang menjadi sepeda dewasa dalam bentuk mini gitu. Ya, menarik sekali. Ya, Star Lovers ya, ada pertanyaan silakan ya. Ini mumpung narasumbernya ada 2. Anda bisa bertanya-tanya tentang pushback atau sepeda dorong ini, atau mungkin Anda juga punya pengalaman dengan pushbike
ala Anda sendiri gitu loh. Siapa tahu seperti saya kecil waktu itu saya udah dibikinkan sama bapak saya pakai laker. Saya nggak bilang itu namanya push bike ya. Pokoknya apa itu semacam kereta kan gitu ya, kereta yang stangnya dari kayu. Saya masih ingat gitu. Tapi kira-kira mungkin hampir sama gitu ya. Istilah aja ya. Iya. Oke, silakan Anda mempersiapkan pertanyaan yang mungkin Anda bisa kirimkan ke 0818621013 dan izinkan kami istirahat sebentar sejenak. Kita akan kembali sesudah beberapa pesan yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Ya, masih bersama saya Budi Utomo. Kemudian ada juga Koh Martin, Mas Jauhari, dan juga Mas Rizal dari Anakku Senang di acara Fun with Business ya. Kayaknya fun itu ya. Sepeda itu. Saya jadi penasaran, saya pengen nyoba sih gitu kan, loh. gitu kan. Sebenarnya tadi kesini tuh mau bawa sekalian ya, ngeliatin, tapi agak ribet. Jadi nggak bawa. Itu mestinya dibawa ke studio, paling nggak praktek lah gitu ya. loh. Karena ada pertanyaan yang masuk ini ya. Bentar, sebelum pertanyaan. Oh iya, silakan. Kira-kira Pak Budi naik ambruk nggak itu? Jangan salah ya kok ya, saya ini jebolan atlet skateboard loh. Enggak, kasihan pesepedanya Pak Budi. Ya betul ya. Nah kalau saya sih kayaknya enggak. Kalau Koh Martin ini balik ya, dikembalikan ya kayaknya. Ya penasaran soalnya gitu loh. Nah apa bedanya dengan skuter misalnya gitu ya? Ya skuter itu kan udah populer ya gitu. Nah ini seperti apa namanya? Saya penasaran, mestinya ada di sini. Tapi nggak apa-apa, kita jawab dulu. Mungkin lain kali ya. Saya pengen nyoba. Yang lainnya langsung dapat sepeda vouchernya. Gantungan sepeda. Ya oke. Ada pertanyaan yang masuk ini dari Ibu Trihastuti yang ada di Purworejo. Itu. Assalamualaikum Bu Trihastuti, apa kabar? Sehat ya Bu? Ya. Bagaimana Purworejo, hujan nggak nih Bu? Ya, ini pertanyaan gini. Kalau misal rusak, memang sudah ada bengkel khususnya termasuk suku cadangnya. Ini yang mau saya tanyakan tadi juga. Ternyata diwakili sama Bu Trihastuti. Ya. Ada. Jawabannya gitu ya. Hubungi ya, nomor telepon di bawah. Jadi udah ada bengkel. Udah ada, servisnya ada, spare partnya ada ya Mas ya. Hubungi kami. Ya. Jadi kalian juga melayani after sale-nya gitu ya. Ya ada pre-love-nya ya. Oh gitu. Oh bahkan ada pre-love-nya juga. Itu harga berapaan? Penasaran. Pre-love tergantung ininya, tergantung brandnya. Brandnya apa, terus kondisinya gimana gitu. Yang Cina-Cina gitu udah enggak? Kalau Cina itu Cina juga sih. Apa Cina semua jangan-jangan? Ya, tapi grade-nya beda. Sebenarnya semuanya made in China. Oh gitu ya. Cuma ini semua barang ya. Saya juga made in China, Pak. Waduh. Ya oke. Tapi ada ya. Jadi ada. Ini ada aman, pelayanan sesudah penjualan juga. Bisa gitu ya. bisa kita bantu menjualkan. Oh malah penjualkan. Bisa. Maksudnya after sale ini misalnya ada kerusakan, ini kalian juga bisa membantu mereka untuk memperbaiki gitu. Jadi di toko ini juga ada semacam servis atau reparasi mungkin gitu. Iya, jadi ada spare partnya ya Mas ya. Iya, gitu ya. Ada. Ya, jadi Bu Trihastuti ternyata di sini juga ada spare partnya gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti ada kerusakan gitu ya, harus ganti spare part ada gitu ya. Bahkan juga melayani juga servisnya. Servisnya melayani nggak? Servis melayani seperti kayak penggantian spare part gitu kan. Mau upgrade dari yang roda upgrading ya gitu loh. Jadi ya misalnya kepengen di-upgrade, oh ini kayaknya saya pengen gini gitu. Ganti ban misalnya. Jadi misalkan tinggal bawa sepedanya, terus sambil lihat ngecek, oh ini saya pengen ganti ini, langsung kita gantikan di tempat bisa. Gitu. Bu Trihastuti kalau mau beli buat cucunya boleh nanti biasanya. Gitu. Mata bagule metu juga. Katanya made in Cina tadi. Ya, gitu ya. Bu Trihastuti ini mungkin cocok untuk susunya ya. Udah kagungan cucu belum nggih Bu Trihastuti nggih? Ya. Oke, ya. Oh katanya mendung ini di Purworejo ya. Gitu. Terima kasih ya Bu Trihastuti.
Moga-moga ini salah satu pelanggan, calon pelanggan. Amin. Oh, udah 2 cucunya katanya. Oh, kan? Siap. Nomor saya tahu tuh Bu Sri Astuti. Ini kenapa dari tadi situ ya? Jadi jangan beli 1 loh Putri Astuti, belinya harus 2, kasihan dong kalau cucunya berebut nanti. Iya, nggak bisa boncengan soalnya. Oh gitu ya. Oh betul ya. Nggak bisa boncengan ini Bu, gitu. Kita lanjutkan ya, ada pertanyaan berikutnya. Ini dari Mbak Purwani yang ada di Bantul. Baru nih ya Pak Budi ya, belum pernah denger ini. Siapa? Mbak Purwani ini belum pernah WhatsApp kelihatannya. Oh, mungkin. Oh, kayaknya pernah loh kok yang kemarin-kemarin ini masih belum dihapus. Assalamualaikum Mas, mau tanya, push bike ini bagi anak adakah fungsinya bagi pertumbuhan? Dan apakah melayani jual beli push bike second atau pre-love tadi ya? Gitu. Coba. Ini sebenarnya semacam terapi atau apa ya? Ini untuk apa? Iya, bisa. Tidak sekedar ini mainan gitu, tapi benar-benar ada manfaatnya gitu loh. Memang pushback ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk perkembangan motorik anak gitu kan. Jadi ketika pertama kali nyoba ini anak akan berusaha menyeimbangkan diri gitu. Dan apa namanya oleh fisioterapis ini kadang juga dipakai untuk terapi Dewasa. Terapi ini anak-anak yang ada kebutuhan khusus itu kan. Aktif, yang hiperaktif gitu. juga ada gitu. efeknya. Jadi saya sempat dengar juga, maksudnya kalau untuk anak autisme itu juga, kalau misalnya ketika kan dia kan menghabiskan energi. Biasanya di salah satu terapinya juga bisa pakai pushback. Jadi dia menghabiskan energi dengan main pushback itu juga bisa. Tapi intinya tuh pushback tuh intinya buat melatih keseimbangan sih. Jadi kan ketika kita terbiasa dari kecil roda 3 kan dia tidak ada usaha, tidak merangsang usaha untuk dia berusaha berdiri gitu kan. Sedangkan pakai pushback walaupun kakinya sama-sama napak tapi dia akan berusaha buat berdiri. Makanya kan utamanya buat melatih keseimbangan anak. Kemandirian juga. Betul ya. Jadi sebenarnya lebih bagus ya kalau misalnya dari kecil sudah dibiasakan push bike aja. Betul. Daripada sepeda roda 3. Betul. Aduh, nanti saya pulang-pulang dimarahin nih sama toko sepeda roda 3. Ini kami mengedukasi. Gitu. Ya gitu deh. Jadi sayang anak ya gitu kan, memang temanya malam ini kan gitu ya. Sayang anak, kalau Anda sayang pada anak Anda, belikan dong push bike ya. Jangan sepeda roda 3. Nara langsung pesan ya Nara ya. Nanti saya antar deh ke rumah. Habis ini bilang ya Nara ya, Bapak pas beli 1 gitu ya. Ini nanti Nara menjadi apa ya? Endorse. Langsung negonya beda. Endorsement. Negonya belok kanan. Ya gitu. Jadi ini lebih bagus karena melatih anak untuk mandiri, menjaga melatih keseimbangan secara motorik, mandiri gitu ya. Jadi kalau sepeda roda 3 kan ya jelas dong mereka akan merasa aman karena memang tidak ya pasti aman lah kan, pasti aman gitu. Kita ini. Juga sepeda roda 4 itu biasanya kan kalau roda 4 itu kan dilepas dulu 1. Ya, latihannya dulu seperti itu gitu, kan. Ya. Tapi kalau pushback ini memang dari awalnya sudah melatih gitu ya. Jadi tidak benar-benar sejak awalnya mereka udah dipaksa dalam tanda kutip untuk berlatih menyeimbangkan diri gitu ya. Dan dia bisa mengontrol kecepatannya juga kan ketika dia dorong tahu kecepatannya kenceng atau enggak gitu. Itu yang menarik itu ya, karena kalau kita pakai pedal ya kita mungkin 1 kali kayu dia jalannya cepat, tapi kalau pakai kaki, kekuatan kaki dengan memancal ini ya, ini kan kita bisa mengukur sendiri gitu loh. Kira-kira seberapa cepat gitu ya. Itu ya bisa diukur dari dirinya sendiri gitu. Jadi anak juga bisa melatih, kalau saya pas jalan di sini kayaknya saya mancalnya nggak usah terlalu kuat gitu ya. Jadi dia bisa mengira-ira sendiri gitu. Juga sebenarnya kan pada dasarnya sepeda itu ada dua hal gitu kan. Keseimbangan dan medal. Nah, yang dilatih di balance bike ini adalah keseimbangannya. Kalau udah seimbang pasti bisa tinggal medal aja gitu. Udah seimbang itu tinggal belajar medal. Kalau yang roda 3 kan dia cuma bisa medal tapi seimbangnya belum tentu. Justru itu butuh waktu yang lebih lama untuk bisa beneran seimbang gitu. Dan gitu ya. Gitu. Wah, tahu gitu anak saya dulu tak belikan loh ya sepeda ini pushback ini ya. Kan
belum familiar itu tadi kan. Gitu. Baru tahunya juga baru beberapa waktu yang lalu. Pushbike itu belum terlambat Pak Budi. Udah terlambat. Udah terlalu. Kalau mau jadi atlet kan masih bisa kan? Bisa. Yang saya khawatirkan adalah kalau Nara tak belikan nanti rebutan sama bapaknya. Gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Purwani yang dari Bantul. Kita lanjutkan ya. Pertanyaan berikutnya. Ini dari Slamet Wahono, Sermo Sumber Agung, Moyudan, Sleman. Wih, lengkap banget ini. Halo, selamat malam Pak narasumber semua. Aku mau nanya, sepedanya yang paling murah seharga berapa? Dan yang paling mahal harganya berapa? Dan kualitasnya apa? Bagus apa enggak? Dan awetnya bisa dipakai berapa tahun? Wih. Ya. Kalau dikunyah jamin awetnya. Dan kalau beli di toko apakah gimana ini? Dan kalau beli di toko apa kalau di daerah Sleman? Oh, maksudnya apakah ada di daerah Sleman? Mohon dijelaskan, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Mas Slamet Mahono yang ada di Sermo Sumberagung Moyudan Sleman. Wih, lengkap toh? Ini kayaknya calon menerima hadiah ini. Langsung kirim. Ya, gimana? Kalau dari harga di pasaran sih ada mulai dari 200.000. 200.000-an. Ada. Yeah. Cuman emang materialnya biasa. Misalnya frame-nya itu tipis gitu loh. Besi. Tipis itu besi kan. Yeah. Terus rodanya kan roda mati, ban mati gitu. Jadi yang kayak styrofoam tapi padat. Terus velgnya kan pakai plastik. Jadi emang desainnya itu ringan. Bukan karet ya Pak? Bannya bukan karet ya? Bukan. Itu yang 200.000-an. Yang paling mahal. Yang paling mahal. Yang paling murah ya. Paling murah 200.000-an. Yang paling mahal? Paling mahal pushback yang untuk racing itu ada sampai bisa beli Vario ada. Oh gitu. Yang untuk racing loh. Yang sudah di-upgrade itu tadi, stangnya karbon, bannya sendiri apa sendiri sudah. Yang khusus atlet lah buat racing. Seperti tidak naik sepeda Kak. Rasa Vario. Pushback rasa Vario. Gitu. Sebenarnya kalau kita lihat di ini boleh sebut merek ya. Maksudnya kalau di mall-mall itu kan ada tuh, ada London taksi. Itu kan ada pushbacknya juga yang sering kita lihat kalau misalkan. Nah itu kan juga kalau itu sekitar harga 1 jutaan kalau yang itu. Ya. Nah untuk yang kira-kira dengan kualitas yang oke lah gitu ya, tidak terlalu bagus banget ya, tapi juga tidak sekali pancal langsung rusak. Ekonomis, protol gitu. Ya terjangkau tapi kualitasnya oke lah, bisa tahan banting 50 tahun ya. Bisa bertahan yang cukup lama lah gitu. Itu kira-kira kisaran harga berapa ini? Kisaran harga ada sih buatan lokal itu cukup bagus. Itu sekitar 500 sampai 1 juta ada. 500 sampai juta itu udah bagus ya. Artinya cukup lah. Cukup. Untuk di kantong dia masih relatif aman gitu, tapi secara kualitas juga bisa dipertanggungjawabkan gitu. Soalnya insya Allah awet juga sih. Maksudnya kalau misalnya kita beli buat dari umur 2 tahun dipakai sampai umur 5 tahun pun sebenarnya masih bisa. Ya gitu ya Mas Slamet Wahono ya. 500 sampai 1 juta udah bagus nih. Mau beliin anaknya. Ini dapat diskon khusus loh nanti ya. Ya itu hubungi Pak Budi aja dengan saya. Oke, kita lanjutkan pertanyaan dari Ibu Tumino. Ya, Ibu Tumino ini ada di Kasihan Bantul ya, di dekat UMY sana. Ya. Assalamualaikum Mas narasumber, mau nanya harga sepeda kisaran berapa? Oh tadi udah ya. Dan di mana alamat tokonya? Bisakah minta foto sepedanya? Foto sepeda. Gimana itu? Mungkin bisa lihat di Instagramnya ya. Atau kalau Bu Tumino pengen lihat seperti apa sih sebenarnya pushbike ini, bisa googling juga. Googling juga bisa. Atau saya kemarin nyarinya di Pinterest loh. Ya. Pinterest itu langsung pushbike itu langsung muncul ribuan gambar atau foto-foto pushbike ya gitu. Alamatnya di mana ini tokonya? Alamat kalau detailnya di Jalan Berbah sekitar Barat Paskas lah. Jalan Berbah. Jadi antar-antarnya dari Blok O itu ke timur ada STTA ke kanan.
nanti ada perempatan, kalau ke kiri arah ke AAU. Nah, nanti kira-kira dari situ 200-an meter. 200 meter. Ya sekitaran Blok O ya. Jadi Blok O, perempatan Blok O itu ke timur ya. Kira-kira itulah, nanti di googling bisa. Googling. Ya. Ada Instagram, ada marketplace-nya juga sudah ada. Betul ya. Nanti bisa disebutkan ya Instagram, marketplace-nya apa saja gitu ya. Gitu kayaknya ini minat ini Bu Tumino ya untuk cucunya kan. Iya, kayaknya dari tadi ibu-ibu yang tanya ya buat anak-anak ini. Iya. Cucu-cucunya gitu. Khusus yang pesan 2 melihat saya. Masih ya, Masya Allah. Kalau beli di Komati nanti beli 2 dapat 3. Aku nomboi berarti. Yang nomor 3 adalah ucapan terima kasih. Dan doa. Makasih Mbak gitu. Makasih Bu. Ya, ini pertanyaan berikutnya dari Tante Rensi yang ada di Jalan Kaliurang. Ya, oke. Halo semua, saya Tante Rensi. Ya, halo Tante Rensi, apa kabar? Pushbike ini cocok untuk usia berapa? Apa ada yang untuk usia anak 1 tahun ya? Lumayan murah sih kalau 500.000 dia bilang. Yang 1 tahun, 1 tahun kan baru belajar jalan gitu loh. 1 tahun. Mungkin 1 tahunnya anaknya tantenya udah bisa lari kan juga bisa. Jadi cocok aja gitu ya. Sebenarnya paling enggak sih minimal 18 bulan. Jadi ada satu merek itu yang tinggi saddlenya itu paling pendek 28 cm. Jadi minimal kakinya itu panjang segitu. Dan dia udah bisa jalan yang penting. Iyalah gitu. Kalau belum bisa jalan jangan dibeliin pushbike. Beli saja baby walker. Betul. Atau Apollo. Kalau yang kecil namanya Apollo. Gitu ya. Jadi minimal Tante itu sekitar 1 tahun 8 bulan ya, karena ada 1,5 tahun ya. 18 bulan ya. Dengan ketinggian saddle berapa tadi? Paling pendek 28 cm. 28 cm gitu ya. Tante Rensi, ini Tante Rensi juga mungkin mau beliin ponakannya. Amin. Atau cucunya juga. Saya nggak tahu. Kan lumayan murah loh katanya 500.000. Oke, pesan 1 dong. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini ternyata Ibu Tumino ada pertanyaan susulan gitu. Betul. Ya. Oke, kita jawab ya. Dengan perempatan Pasar Bantengan sebelah mana, Mas? Wah, ini kayaknya minat banget ini. Langsung WhatsApp aja. Oh, kebetulan anak ada di Blok M. Di Blok M. Ini di Blok O maksudnya Bu Tumino. Bukan Blok M, kejauhan dong kalau Blok M. KLMNO. Oh, Blok M dekat Blok O. Oh, mungkin di sana ada juga Blok M juga ya? Oh, karena setahu saya Blok M itu ada di Jakarta Selatan. Ada itu Pak Budi. Itu kan urutannya dari Jalan Solo itu sebetulnya Blok A, Blok B gitu loh. Gitu. Pas perempatan itu Blok O. Oh, ya oke, maaf. Ternyata anaknya Bu Tumino ini ada di berarti di kompleksnya di dalamnya itu. Di kompleks di AO-nya. Blok O itu. Oke. Ya, apa tadi? Dari ini sebelah mana tepatnya? Dari pasar. Pasar itu masih Pasar Bantengan. Pasar ke timur ada perempatan. Ya. Nanti ke timur lagi kira-kira 100-200 meter kiri jalan. Gitu ya. Ya pokoknya nanti coba kita kita sebutkan ya IG-nya dan juga nanti di situ juga sudah ada Google Map-nya ya gitu ya. Jadi bisa diklik kira-kira di mana tepatnya itu. Soalnya kalau zaman sekarang menjelaskan nanti sampai sana belok kanan belok kiri itu susah ya gitu. Sherlock lah udah. Ya, jadi sekarang tuh singkat padat Sherlock sudah gitu. Kalau biasanya kalau dulu lewat mana ya ini habis ini kemana kan ribet ya. Ya, oke. Kita jawab. Kita sebutkan IG-nya yang bisa yang mungkin bisa dilihat oleh Star Lovers di rumah. Untuk Instagramnya di anakkusenang.id. Ya, anakkusenang.id ya, Star Lovers ya. Kalau mau lihat-lihat, K-nya 1. Ya, anakku senang. Anakku senang. K-nya 1 saja. K-nya 1. Ya, kayak jauh hari hanya 1. Jauh hari sebelumnya. Jadi kalau mau pesan jauh-jauh hari ya. Bersama Mas Jauh Hari. Ya, oke.
anakkusenang.id. Kemudian ada Facebooknya juga mungkin. Facebook ada, Marketplace juga ada ya. Sebagian masih menggunakan Facebook juga gitu loh. Ya, golongan-golongan kolonial ini biasanya suka golongan kolonial suka Facebook daripada Instagram gitu. Di Facebooknya sama ya, Anakku Senang atau Sewa Balance Bike Jogja. Oke, Anakku Senang atau Sewa Balance Bike Jogja. Balance Bike. Balance. Oke. Anakku Senang atau Balance Bike ya. Balance Bike itu Jogja. Ya Jogja ya, itu nama Facebooknya ya. Kemudian marketplace-nya di apa? Anakku Shopee, Senang juga. ada sih. Senang. Oke, gitu. Sama semua. Jadi nanti Untuk di situs-situs belanja udah dijual belum sih? Atau kalian menjual juga di sana nggak? iya di Contohnya Shopee. apa Budi? Nah, mereknya apa gitu Pak Budi? Shopee misalnya. ada di oranye, ada di hijau. Orang hijau itu malah. Itu namanya marketplace Pak Budi. Istilahkannya. orang Orang dan yang- hijau. Ada. Bukan OLX gitu loh, nanti nyari ada OLX belum ada, tapi yang lain mungkin ada. Ya, oke. Ya. Marketplace Facebook mungkin ada juga ya muncul ya. Iya. Ya, di Iya, ada. marketplace Facebook juga ada gitu ya. Ya. Oke. Nah, itu tadi ya pertanyaan-pertanyaan sudah kita jawab ya. Dan semoga ini Saya nanya boleh Pak Oh, Budi? silakan. Kalau sewanya mulai dari berapa per hari, per minggu, per bulan, per tahun? Wes. Monggo Mas, dijelaskan ini. Ada yang per bulan ada ya. Per bulan merek tertentu 150.000 per bulan gitu kan. Terus ada yang agak bagus nanti 100.000 per minggu gitu. Cocok nih kok untuk siapa? Ai. Nggak bisa Pak Budi. Udah kayak pakai baju belinya aja itu untuk wanita paling kecil S gitu loh. Wanita dewasa S ukurannya kalau itu sekarang. Ya adiknya dong gitu kalau berarti. Ya itu masih TK kalau itu, tapi ukurannya udah kelas 2 SD kalau cari baju. Ya karena lingkungannya Komate kan cukup aman ya di sana ya. Di Iya. lingkungan komplek itu kan cukup aman dan luas gitu loh. Jadi bisa dipakai untuk main pushback gitu kok. Ya kalau mereka nggak ini ya papahnya juga nggak apa-apa. Tapi ya itu harus asuransi kok gitu. Diinjek Komate sekali langsung patah nanti. Ya. Oke, terima kasih sekali untuk Mas Sama-sama. Rizal kemudian Mau Zahari atas Sama-sama. ini ya, diskusinya menarik sekali ya, pushback ya. Jadi ini adalah sesuatu fenomena yang relatif baru ya, yang viralnya juga belum lama banget gitu. Tapi ternyata bisnis ini cukup cukup menjanjikan Menarik juga gitu. Jadi kenapa temanya malam ini adalah sayang anak karena pada dasarnya memang ya bisnis ini adalah berbasis pada bagaimana kita bisa menyenangkan anak kita dengan cara, salah satunya dengan cara membelikan atau menyewakan pushbike ini. Sayang anak gitu ya. Saya tadi mau bertanya apakah ini dimulai dari karena masa kecil kalian kurang bahagia kemudian kalian mencoba bisnis ini atau gimana? Sangat bahagia Pak Budi balik. Atau justru karena sangat bahagia gitu. Akhirnya muncul ini. Tapi apapun itu, moga-moga ini bermanfaat ya diskusi kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk Om Martin. Alhamdulillah malam ini sudah bisa hadir juga Mas Johari, Mas Rizal. Demikian tadi pendengar Star Lovers dimanapun Anda berada, bincang-bincang kita pada malam hari ini semoga inspirasi yang bisa Anda dapatkan dari perbincangan kami. Untuk Anda yang beruntung pada malam hari ini, insya Allah nanti kita akan hubungi lewat WA ya, siapa saja yang berhak mendapatkan hadiah dari Anakku Senang ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Selasa depan dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Saya Budi Utomo pamit mundur. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.